Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitria Hidayat dengan NIM 859793926. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Sebelum memulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum tersebut. Pertama, untuk mengetahui tentang apa saja ciri-ciri pada makhluk hidup. Kedua, untuk mengetahui apa saja contoh ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Ketiga, untuk menganalisis dan mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, berikut adalah alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Yang pertama ada buku. Yang kedua pena. Yang ketiga kamera atau handphone. Yang keempat lingkungan sekitar rumah. Dan yang terakhir objek pengamatan yaitu tumbuhan dan hewan. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai praktikum dengan ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Tumbuhan pertama yang saya temukan di lingkungan sekitar saya adalah tumbuhan putri malu. Daun putri malu memiliki banyak ciri-ciri makhluk hidup, yaitu putir malu membutuhkan nutrisi dari fotosintesis dan daun putri malu juga bisa melakukan gerak niktinasi. Daun putri malu akan menutup secara cepat ketika disentuh, ditiup, ataupun dipanaskan. Hal ini membuktikan bahwa daun putri malu memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Tumbuhan kedua adalah pohon mangga. Pohon mangga memiliki banyak ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Pohon mangga bernafas melalui stomata pada daun yang biasanya terjadi pada malam hari. Pohon mangga juga memerlukan nutrisi yaitu dengan melakukan proses fotosintesis dengan menggunakan klorofil. Pohon mangga juga memiliki ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Pohon mangga berkembang biak dengan cara generatif yaitu biji, namun bisa juga dengan vegetatif buatan. Yang ketiga yaitu pohon kaktus. Pohon kaktus memiliki ciri makhluk hidup yaitu pohon kaktus bernafas melalui stomata pada malam hari, dan pohon kaktus juga berkembang biak secara generatif dan bisa juga dengan vegetatif. Pohon kaktus bisa beradaptasi terhadap lingkungan, yaitu dengan mengubah daunnya menjadi duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang kering. Yang keempat, rumput liar. Rumput liar tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Dari biji sampai ke bunga biasanya hanya memerlukan waktu 2-3 bulan saja. Rumput liar sangat sensitif terhadap suhu yang panas, namun terlalu lembab juga memicu pertumbuhan jamur pada rumput. Yang kelima, pohon pisang. Pohon pisang membutuhkan nutrisi dengan fotosintesis. Proses ini mengubah air menjadi mineral dari akar menjadi gula atau energi untuk pertumbuhan pohon. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup pada hewan di lingkungan sekitar. Hewan pertama yang saya temukan di lingkungan sekitar rumah adalah angsa. Angsa memiliki ciri makhluk hidup yaitu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Namun mereka juga mempunyai pundi-pundi udara atau kantong udara untuk membantu pernafasan. Angsa berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Angsa akan mengerami telurnya sampai menetas, merupakan ciri makhluk hidup. Hewan kedua adalah ikan. Ikan memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan dapat bergerak menggunakan sirip yaitu untuk mengarahkan tujuan dan ekornya berfungsi sebagai pendorong utama. Sebagian besar ikan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Namun, ada beberapa jenis ikan yang berkembang biak dengan ovovivipar atau melahirkan. Yang ketiga, kucing. Kucing bergerak dengan 4 kakinya dan ia memiliki otot yang sangat kuat serta tulang yang lentur.
Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat adalah semut. Semut bernafas melalui lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang disebut dengan spirakal. Oksigen masuk melalui pembuluh udara. Dan semut berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Di dalam koloni, hanya ada ratu semut yang bertugas untuk bertelur, sementara semut lainnya bertugas untuk mencari makan serta membuat sarang. Kemudian yang terakhir adalah kambing. Kambing bernafas menggunakan paru-paru dan kambing berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kambing bergerak menggunakan 4 kaki yang memiliki kuku belah. Kuku ini sangat kuat, yang memberikan cengkeraman yang baik sehingga kambing bisa memanjat tebing atau tempat yang tinggi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah, setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Tentu banyak sekali makhluk hidup, contohnya kita sendiri. Dengan melakukan praktikum, kita dapat mengamati secara langsung makhluk hidup yang ada di sekitar kita.